Talwisu farjin yang menyebabkan mujibul istinja. Yang mewajibkan istinja itu adalah talwisu farjin. Jika keluar dari depan maupun belakang yang bersifat talwis, kotoran, lamun kentut jadi itu wajib. Justru dimakruhkan tatkala pelungguh kentut lalu pelungguh basuh pantat pelungguh, hukumnya makruh. Li'annahu yurisul waswas. Karena jika kentut lalu membasuh pantatnya menimbulkan dan menyebabkan penyakit waswas, ragu. Itu sebabnya dimakruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam hari ini adalah babul istinja. Mengajarkan, mengingatkan kepada kita semua cara-cara beristinja. Istinja menggunakan air. Kalau menggunakan batu, tisu, namanya istijmar. Talwisu farjin mujibus istinja'i wa sunna bil ahjari summal ma'i yujzi'u ma'un aw salasu ahjar yunqi biha aynan wa sunnal itar walau bi atrafin salasatin hasal bi kulli mashatin lisairil mahal. Wasyartu la yajifu kharijun wa la yatra'u ghairuhu wa lan yantaqila. Talwisu farjin yang menyebabkan mujibul istinja. Yang mewajibkan istinja itu adalah talwisu farjin. Jika keluar dari kemaluan, jika keluar dari depan maupun belakang yang bersifat talwis, kotor, kencing, kotoran, lamun kentut jadi itu wajib. Justru dimakruhkan tatkala pelungguh kentut lalu pelungguh basuh pantat pelungguh, hukumnya makruh. Li'annahu yurisul waswas. Karena jika kentut lalu membasuh pantatnya menimbulkan dan menyebabkan penyakit waswas, ragu. Itu sebabnya dimakruhkan. Kecuali kalau kentutnya bukan angin yang keluar, arak kancing subur. Nah, tatkala itu hukumnya wajib. Nah, kalau kentut ni kerja hanya kentut, hanya angin doang yang keluar, lalu pelungguh membasuh pantat pelungguh, hukumnya makruh. Sering ditanyakan di bulan puasa, di bulan Ramadan, apa hukum orang yang kentut di dalam air? Apakah batal puasanya? Jawabannya sederhana. Kalau air masuk tatkala kentut, ya batal. Kalau tidak, ya tidak batal. Cek bagaimana potongan buat pelungguh. Kan lain-lain nih kan, lain buat roak kan buat bajang, kan ya beda dia. Mungkin yang masih muda masih bagus pertahanannya, lagu-lagu roak jado, belum ngoang bengan. Nah makanya secara hukumnya tergantung keadaan. Memang tatkala dia kentut, tidak ada air yang masuk, ya tidak batal. Contohnya seperti niki kentut kan, taruhlah ini air. Kan mari kan kembali terkatup seperti itu. Bagaimana? Coba tes sila. Tes masing-masing. Bagaimana keadaan masing-masing. Tapi secara hukumnya kentut lalu masuk air batal. Kentut tidak masuk air tidak batal. Nah, jika orang itu kentut lalu dia membasuh pantatnya, hukumnya makruh karena bisa mewarisi, menimbulkan penyakit was-was.
Jika ada di antara pelungguh-pelungguh yang kena dengan penyakit was-was, silakan. Salah satu caranya, jika was-wasnya dalam masalah kencing, terkadang terasa menetes, tatkala dicek tidak ada yang menetes, ialah pegawaian setan. Setan dia kule-kule dia dunia. Akhirnya terasa keluar, dicek darah keluar, tidak ada yang keluar. Ini namanya was-was. Caranya bagaimana? Setelah berwudu, selesai berwudu, membasuh kaki, ini pancoran, ini keran, silahkan ambil sedikit airnya, lalu pelungguh percikan ke besalangan was-was baru itu. Sekedik sampai 3 kali. Niat biar setan belis tidak bisa lagi mengganggu pelungguh sehingga tidak lagi menjadi was-was. Nika kalau was-wasnya dalam masalah kencing. Yang berat, yang susah, was-was tatkala sholat. Ini bagiannya caranya bagaimana? Lagar baik, lantur baik, jangan ikuti perasaan. Allahu Akbar. Seperti itu. Tapi kalau pelungguh ikuti terus perasaannya yang was-was, semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah menganjurkan sebelum sholat kita baca surat An-Nas. Sebelum takbiratul ihram dianjurkan baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada was-was disebut di sana. Setelah baca surat An-Nas, barulah pelungguh takbir. Allahu Akbar. Kan seperti ini. Memang paling afdal tatkala takbiratul ihram jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Dari A yang dia ucapkan, dia sudah berniat. Ro yang dia ucapkan, sudah selesai niatnya. Rata-rata pelungguh-pelungguh berniat hati mengucapkan aku sembahyang. Kapan? Tatkala Allahnya Allah. Nah, di sana kata rata-rata pelungguh. Itu namanya muqaranah urfiyah. Tidak apa-apa, sah bagi orang awam, bagi orang yang tidak bisa, bagi orang yang tidak mampu mengamalkan muqaranah hakikiyah. Muqaranah artinya membarengi antara niat dengan A tatkala takbiratul ihram. Namanya muqaranah hakikiyah. Dia sudah A, hatinya sudah berniat aku sembahyang. Bar dia ucapkan, selesai niatnya. Itulah yang paling afdal. Itulah yang paling mulia. Itulah yang paling istimewa, yang dikenal dalam istilah fikih namanya muqaranah hakikiyah. Jika seseorang tidak mampu berniat dari semenjak mengucapkan A pada takbiratul ihram, ada cara yang kedua namanya muqaranah urfiyah. Bagaimana arti muqaranah urfiyah? Muqaranah menyertai, membarengi, membersamai niatnya dengan takbiratul ihram di mana saja, asalkan antara A dengan Ro pada bar. Bembe tetmelewa. Tapi biasanya tiang lihat pelungguh berniat tatkala Allahu Akbar. Di sana pelungguh berniat. Itu sebabnya pelungguh panjangkan Allahnya. Allahu Akbar. Berarti pelungguh berniat tatkala Allah menikah. Sah, sah. Bagus, bagus. Yang paling bagus adalah semenjak pelungguh ucapkan A sudah berniat Allahu Akbar. Itulah yang paling bagus. Jika tidak mampu, amalkanlah muqaranah urfiyah. Allahu Akbar. Lohnya ni ke Allah, tidak boleh lebih madnya.
Tidak boleh lebih panjangnya dari 3 alif. Dari 6 harokat, 6 ketukan, 6 hitungan. Allahu Akbar. Kalau lebih dari 6, lebih dari 3 alif, lebih dari 6 harokat, maka wajib hukumnya dia ulang takbiratul ihramnya, wajib dia ulang niatnya, jangan dipaksakan. Makanya dengan sebab kita membaca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram membantu pelungguh agar was-was nikah hilang. Berkat sebab kita baca surat An-Nas agar setan maupun manusia tidak mengganggu pelungguh. Ada suara motor yang liwat, ada suara mobil yang liwat, Nas juga nikah namanya. Ada orang yang teriak, ada orang yang menjerit, ada orang yang ribut. Hati pelungguh tidak akan terlena, tidak akan terpedaya, tidak akan tergoda dengan suara-suara nikah, karena pelungguh fokus kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Baca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram. Fungsinya juga adalah menghilangkan was-was yang ada di hati orang yang terjangkit dengan penyakit was-was. Nah, kita lanjutkan jemaah samin. Talwisu farjin mujibus tinjai. Yang mewajibkan orang istinja adalah jika yang keluar dari depan maupun belakang adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Kalau angin tidak kotor, tidak najis angin. Andaikan sekarang di sini ada bangkai, lalu ada angin yang bertiup sehingga pelungguh mencium baunya, apakah hidung kita najis? Tidak, karena angin tidak najis. Para dikit. Demikian halnya dengan kentut. Kentut ibu-ibu sengeh harum dia atau bagaimana? Yang namanya kentut silat, tergantung makanan, tergantung minuman pelungguh. Makan telur, makan ikan, makan daging otomatis beda. Tapi kalau makanan pelungguh hanya kangkung, hanya sayur, menyengat lalu. Nah, yang namanya kentut punya bau khas, akan tetapi tidak najis, karena itu namanya angin. Wasunna bil ahjari summal ma'i. Cara yang disunatkan tatkala beristinja adalah menggunakan batu dulu, barulah menggunakan air. Nah, sunat batu dulu atau tisu dulu, barulah menggunakan air. In fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pujian untuk ahli Kuba. Masjid Kuba yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ahlinya, penduduknya, warga Kuba disanjung oleh Allah sampai turun ayat yang tadi, fihi rijalun. Ada di satu tempat namanya Kuba, rijal, penduduknya, warganya sangat dicintai oleh Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya tatkala istinja selalu dia awali dengan batu dulu, barulah menggunakan air. Itu yang paling afdol memang Bapak Ibu. Batu zaman sekarang kayaknya ribet, susah kalau pakai batu. Ada tisu. Di mana-mana hotel mesti disiapkan tisu. Tatkala pelungguh masuk hotel, pelungguh kencing, pelungguh buang air besar, pelungguh buang air kecil, silakan. Selesai, gunakan tisu, gunakan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Misalnya kencing, sudah
nggih. Yen kering ruwet, nah barulah kita pakai air. Kalau kada hajat, buang hadas besar, silahkan bersihkan dia. Nggih? Nah, nina mama pada doa. Nggih? Setelah bersih, buang ke bak sampah, silahkan barulah menggunakan air. Inilah sebabnya ahli Quba disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an karena caranya istinja adalah cara yang terbaik dan dijadikan sebagai syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba yaumas sabti, setiap hari Sabtu mesti Nabi berkunjung hadir berziarah ke Masjid Quba yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Pagi Sabtu selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di Masjid Nabawi, wirid zikir sampai suruh, beliau berangkat berjalan kaki menuju ke Masjid Quba diiring oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Padahal dari segi nilai ibadah di Masjid Nabawi lebih afdal dari Masjid Quba. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Sekali solat, sekali berjamaah, sekali menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, sekali lebih bagus dari 1000 kali di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Nah, di Masjid Nabawi lebih afdal, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus pada hari Sabtu mengajak sahabat untuk beribadah dan berziarah ke Masjid Quba. Karena man tatahhara fi baitihi, siapa saja yang bersuci, berwudu, mandi dari rumahnya, summa ata Quba, lalu dia berziarah, lalu dia datang ke Masjid Quba, fasalla rakaatain, sesampainya di Masjid Quba dia menunaikan salat sunat 2 rakaat. Terserah mau salat sunat tahiyatul masjid, mau salat sunat duha, mau salat sunat hajat, mau salat sunat istikharah, mau salat sunat tasbih, mau salat sunat taubat, salat sunat yang lainnya 2 rakaat saja, nilainya di sisi Allah sama pahalanya dengan orang yang menunaikan ibadah umrah. Itulah sebabnya Nabi mengajak para sahabat ke Quba setiap hari Sabtu, karena ahli Quba disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena caranya bersuci, karena caranya beristinja. Dia awali dengan batu dulu, barulah menggunakan air. Ada teman tiang sekolah dulu di Pancor, Bapak Ibu. Dia itu tidak mau makan di rumah orang. Makanya tatkala ke rumah orang, tatkala musafir di perjalanan jauh, dia tidak berani makan. Tiang tanya, saya tanya sendiri, kenapa Adinda tidak mau makan dan tidak mau minum? Apa jawabannya? Saya terbayang, kalau saya makan nasi ini, saya makan sayur ini, yang terbayang di benaknya mesti orang yang buat sayur ini pegang sayurnya, pegang bawangnya menggunakan tangan kiri. Dan saya yang terbayang, tangan kiri ini mesti dia pernah memegang kotorannya. Sampai itu yang terbayang. Makanya wajar agama menganjurkan menggunakan tisu atau batu dulu, barulah menggunakan air. Tapi alhamdulillah kalau di perhotelan atau di sebagian tempat menggunakan handscoon, menggunakan sarung tangan. Nah, ini paling aman.
Nggih, paling aman adalah menggunakan sarung tangan. Untuk ibu-ibu pelungguh yang masak nasi, masak sayur, silahkan selesai kada hajat, biasakan diri cuci tangan dan menggunakan sabun, menggunakan deterjen, menggunakan sabun lah sila untuk lebih aman dari kuman, untuk terjaga kesehatan niki. Karena agama sendiri mengajarkan seperti ini. Itulah dia yang namanya Masjid Quba. Ini kaifiat seperti ini, cara seperti ini, batu dulu, tisu dulu, baru air. Sebabnya adalah karena ahli Quba yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kita mungkin sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang mengaku diri umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita amalkan sunnah-sunnah, cara-cara seperti niki. Tatkala kencing, tatkala kada hajat, siapkanlah tisu. Bila perlu di masjid-masjid disiapkan tisu juga, di WC-WC niki kan alangkah afdalnya. Yo jazi'u ma'un aw salasu ahjar yungki biha ainan wa sunnal itar. Andaikan dia memilih batu, air, mana yang lebih utama? Paling utama, paling afdal adalah air. Andaikan memilih air, batu, air. Tapi cara yang paling afdal, batu dulu baru air. Andaikan memilih, mana yang lebih kita pilih? Batu, air. Pilihlah air. Karena air itu yang lebih aman, yang lebih bersih. Ada orang menggunakan tisu saja, masuk ke jeding, dia membasuh menggunakan tisu saja, kencing pakai tisu. Atau buang hadas besar, menggunakan tisu. Apakah boleh langsung dia sholat? Boleh. Tapi yang perlu diketahui, jika seseorang hanya menggunakan tisu saat kencing maupun buang yang besar, orang ini tidak boleh memegang orang yang sedang sholat. Kalau itu yang terjadi, maka yang batal sholatnya adalah yang dipegang. Contohnya, orang ini yang sholat, tatkala kencing tadi, tatkala buang air besar menggunakan tisu. Sementara yang ini aman, ini sholat. Yang ini yang pernah istijmar pakai tisu tadi, jika dia pegang ini, orang yang sholat dia pegang seperti ini, batal sholatnya ini. Batal. Kenapa? Karena najisnya masih bersifat ma'fun anhu. Najis yang ada, sisa-sisa yang ada di pantatnya bersifat masih dimaafkan. Coba sila pelunggung pakai tisu, ada saja sisa-sisanya, arak doang. Kecuali pakai air, aman. Kalau pakai air tidak jadi masalah. Ini hukum khusus berlaku bagi yang menggunakan batu doang atau tisu doang tatkala buang air besar maupun buang air kecil. Kalau dia pegang orang, batal sholat orang yang dipegang ini. Apakah bisa terjadi? Bisa saja. Misalnya dia masbuk, dia datang belakangan. Orang sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia mau berjamaah, mau nunggu orang lain, tidak ada. Akhirnya jika ada seseorang yang masih sholat, kita sunnat berjamaah dengan dia, dengan cara menepuk pinggangnya sebagai pemberitahuan bahwa saya akan berjamaah kepada pelungguh. Nah, tatkala memegang bahu orang sementara dia hanya menggunakan tisu dan batu,
orang yang dipegang pundaknya, maka batallah solatnya. Ini pentingnya mengetahui hukum seperti itu. Kalau dia sentuh saja janda, tapi kalau yang membatalkan dipegang atau di apa istilahnya ditaruh tangannya, apakah di kepala orang, apakah di pundak orang, apakah di kantong orang, atau pegang sejadah orang, batal semua. Sebagaimana halnya bayi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan yang belum dikhitan. Laki-laki, perempuan, bayi yang belum dikhitan, jika memegang kakeknya, memegang neneknya, batal sholat nenek kakeknya. Kenapa? Karena masih tersisa najis di kulpahnya, di cuminya, lamun bahasa sasakan. Okay? Tapi hanya sekedar dia sentuh, tidak batal. Misalnya dia berjalan, ngambil sedoang, hanya disentuh saja, tidak, baru batal jika dia pegang seperti ini. Tapi kalau hanya disentuh seperti itu, tidak, baru batal jika dia pegang kepada orang yang menunaikan sholat. Kita lanjutkan. Itulah video jizi umaun au salasu ahjar. Membasuh beristinja itu bisa dengan dengan air atau menggunakan 3 batu. Tapi jika memilih, maka airlah yang paling afdal. Wa sunnal itar, disunatkan caranya adalah menggunakan 3 batu atau yang witir. Itu sunat cara seperti itu. Batu. Misalnya ini batu. 1 batu tapi punya 3 ujung, sah juga. Misalnya yang pertama pakai ini, masih basah. Yang kedua pakai ini. Yang ketiga pakai ini. Atau tisu bisa, tidak apa-apa. Kan tisu kan seperti ini. 1 lipat, 2 masih nara bedeman, ini 5 bagian. 3 sampai dia bersih. Setelah 3 kali masih menetes, masih kelihatan ada, wajib hukumnya nambah sampai dia bersih. Dengan 3 belum bersih, silahkan 5. 5 belum bersih, 7, asalkan dia ganjil. Itu cara yang disunatkan. Walau bi atrafin hasal bi kulli mashatin lisairil mahar. Wa syartu la yajib kharijun wa la yatra'u ghairuhu wa lan yantaqila. Syaratnya sah membasuh beristinja menggunakan batu, menggunakan tisu, baik untuk buang air kencing maupun yang besar. Syarat yang pertama, la yajifu, jangan sampai kering dulu baru dia menggunakan tisu. Yang kedua, wala yantaqilu ilal mahal, tidak berpindah ke tempat yang lain. Misalnya saya kencing sekarang saya kencing atau buang air besar, karena lamanya duduk di WC sehingga ini kering, tidak sah menggunakan tisu, tidak sah menggunakan batu. Karena lama tertidur dia dalam WC misalnya, atau main HP di dalam WC sehingga dia tidak sadar sudah kering, tidak sah menggunakan tisu, tidak sah menggunakan batu. Makanya syaratnya la yajibhu, jangan kering dulu. Yang kedua, wala yatra'u ghairuhu, jangan bercampur dengan barang-barang yang lain. Misal arak jangkrik liki nyongkrang, ini bermasalah. Yang ketiga syaratnya adalah tidak pindah ke tempat yang lain. Begini, kalau kencing kan ini lubang kencing, jangan sampai kencing ini sempat kena percikan ke atas, tidak sah itu. Ngerti belum kok? Ngerti? Demikian juga tatkala kada hajat, ukuran najis yang keluar itu adalah
tidak sampai melewati batas yang ada di pantat itu. Halakatud dubur namanya. Halakatud dubur. Kan arak le pantat pelungguh nggih, sebecirat-cirat. Jangan melewati itu. Kalau dia buang hadas lalu ke sana, tidak bisa menggunakan tisu. Wajib hukumnya menggunakan air. Nah, masih panjang pembahasan tentang masalah istinja ini. Niki ada pertanyaan, sejauh mana bakti seorang anak kepada orang tuanya bila sudah menikah, baik anak laki-laki maupun perempuan. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah seorang suami untuk paling utama dia berbakti? Apakah ke istrinya atau ke bapaknya? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kepada ibu bapaknya. Ini bagi pengantin laki-laki. Nah, terus bagi kaum ibu-ibu atau bagi sang istri, kemana dia lebih utama berbakti? Kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kepada suaminya. Ayyur rajuli ahaqqu 'alar rijal. Ini pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang suami, kepada siapa yang paling dia berhak, paling utama untuk berbakti? Jawabnya Rasul adalah orang tuanya, bukan ke istrinya. Kenapa demikian? Kalau yang namanya orang tua dari dunia sampai akhirat, memang itu saja orang tua kita. Dari ujung, dari masyrik sampai maghrib, pelungguh mau cari orang tua, tidak ada. Hanya orang tua kita yang dua yang melahirkan tiang pelungguh satu. Tapi kalau istri, esok tekau. Kadang-kadang. Nah, terus ayyur rajuli ahaqqu 'alan nisa 'ala zaujati. Sementara kalau menjadi istri ya Rasulullah, kepada siapakah seorang istri paling utama untuk berbakti? Qala zaujuha, bagi sang istri yang paling dia utamakan untuk berbakti adalah suaminya. Itulah bedanya antara suami dengan istri. Niki satu hadis dulu. Kalau istri paling utama berbakti kepada suami. Andaikan boleh seseorang sujud kepada sesama manusia, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang perempuan akan bersujud kepada suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang pacu, suami yang menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada istri dan anaknya, bukan suami yang ngerame-ngerame, bukan suami yang la ta'kulu, suami yang pacu, suami yang rajin beribadah, suami yang taat kepada Allah, suami yang cinta peduli kepada istri dan anaknya. Baru sang istri wajib taat kepada suami. Istri baru wajib taat kepada suami jika suaminya juga menunaikan hak-hak dan kewajibannya kepada sang istri. Kalau tidak, istri tidak wajib taat kepada sang suami. Jelas dikit? Nah, batasan-batasannya sekarang, seseorang taat kepada orang tua setelah menikah, setelah berkeluarga, mana batasannya? Dijelaskan di Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Di sana dijelaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Wajib kita taat kepada orang tua, wajib kita taat kepada suami, wajib kita taat kepada pimpinan, wajib kita taat.
selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selama tingkah laku perbuatannya dia juga sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, baru kita wajib taat kepada suami, baru kita juga wajib taat kepada pimpinan jika tingkah laku perilakunya sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama. Suami tapi tidak taat kepada Allah, orang tua misalnya tidak mau taat kepada Allah, itu juga ada klasifikasi penjelasan hukumnya secara ilmu dasarnya dulu, biar pelungguh tidak bingung. Biar pelungguh tidak bingung. Batasan dasar taat kepada orang tua selama orang tua ini tidak mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang piwal dengan syariat. Contohnya, perintah debijat rotati lalu baik palingan kabel listrik kena lalu. Tidak boleh taat kepada orang tua atau guru sekalipun jika memerintahkan kepada hal yang piwal dengan agama, piwal dengan syariat. Padahal ini orang tua, padahal ini guru, tapi memerintahkan kepada hal yang haram, ditkanggo ikuti. Andikan pelungguh ikuti, pelungguh juga ikut mendapat dosa. Wada'addalu alal khairi kafailihi. Orang yang mengajak, menyuruh kepada kebaikan, dia juga dapat kebajikan. Demikian juga sebaliknya, orang yang mengarahkan kepada keburukan, semuanya dapat kesalahan. Jelas niki? Niki batasannya. Siapapun dia, apapun jabatannya, mau orang tua, mau guru, mau atasan, mau pimpinan, jika mengarahkan kepada hal yang bersifat dosa, piwal dengan agama, maka tidak boleh kita mengikutinya. Akan tetapi cara menolaknya tentu dengan cara bil hikmah, dengan cara sopan dan santun. Beralasan alo tati alo baca be motor dengan tiandara sekesau rutang ke anak lalu sokul jari rua lalu ternyata belum hadir pengajian. Darat nasib tenani amak ni lah terjaga doang motor posisi Satpol PP. Aneh lain kali amak. Aneh nunas kalau tali pasang arak jalan lain nama. Mungkin arak jalan lain Allah Taala lunasan utang pelungguh sila barang ngaji coba teh. Ayo kita sholat hajat, kita sholat sunat duha. Nah, seperti itu batasannya. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Apabila seorang suami sudah tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah zahir maupun batin, seorang istri bolehkah tidak? Sudah dia jelaskan ya. Makanya jika sang suami tidak mampu lagi menafkahi istrinya zahir maupun batin, di sanalah diperbolehkan namanya tolak. Di sanalah diperbolehkan yang namanya cerai. Abghadul halal ilallahi at-talaqu. Perbuatan yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dihalalkan, padahal dibolehkan, itulah tolak, perceraian. Yang namanya perceraian sangat dimurkai, sangat dibenci oleh Allah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Misal saja, istri ini sudah selingkuh, begitulah bahasa kasarnya. Sudah tidak bisa diatur sama suaminya, sudah nyaman dengan orang lain. Saat itu sang suami wajib menceraikan istrinya. Kalau dia tidak ceraikan istrinya, dia juga kena getahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau dekat, apalagi taat kepada orang yang piwal dengan syariat. Kalau tidak, fatamassakumun nar,
engkau akan kena getahnya. Bahaya. Kalau sudah tahu seperti itu, wajib bagi sang suami untuk suruh nulik dia balik ni nak. Maka, keben? Angka lamut kangen kuat-kuat bareng tidur ada nak macam lain bergeramu menu. Jadi nak kangen isi angen doa. Kangen isi angen tapi dia tidak jaga istrinya. Ya, istilah Arab mengatakan qaulun bila amalin haba'u, ucapan tanpa ada pembuktian haba. Itulah namanya orang ajak. Bahasa halusnya orang licik namanya itu. Licik unit teparang, ajak unit teparang, hanya cinta kangen tapi tidak dia urus istrinya. Meranikah nggih? Kaitannya dengan perceraian nikah adalah ada kalanya diperbolehkan, demikian juga ada kalanya diwajibkan. Nah, kalau keadaan seperti ini diperbolehkan bagi sang suami untuk berpisah dengan istrinya dengan cara yang baik. Mene arik nanine begini keadaan kesemeton waruan keadaan kene karena saya sudah seteruk ini nauzubillah. Jengkung kuah sangkit ini pinggul sudah ndak kuat ya. Otomatis nafkah zahir dan batin saya tidak akan mampu kan gitu ya. Selaku sakit ndak mungkin uli aneh berembit nangis meton. Kalau engkau ikhlas bersama saya, bismillah. Lagu-lagu nanti jasipin nanti. Nah, tatkala ada penawaran dan kejujuran dari suami seperti ini terserah sang istri. Kalau istrinya ikhlas menerima, tidak jadi masalah. Suami tidak berdosa. Tapi kalau istri tidak mau dia, ya harus dinafkahi zahir dan batinnya. Sementara sang suami tidak mampu, sang suami ini tetap berdosa 24 jam. Nafkah zahir tidak mampu, nafkah batin tidak mampu. Dosa berunjuk berendet yang dia dapatkan. Oleh sebab itu, agar terhindar tidak dapat dosa 24 jam, silahkan agama memberikan jalan keluar dengan cara perceraian. Lagu Aisyah. InsyaAllah lewat lanjutan balik. Ya, karena panjang niki pertanyaannya terlalu panjang. Nah sekitar niki jamaah sami mudah ada manfaatnya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi mawala. Allahumma faqihna fid din wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ulaikal aminin wa ulaikal muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Wa la tad'a lana bi maqamina zamban illa ghafartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha sadha bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.